Oke, sekarang kita akan review dulu tugas individu kita sebelumnya ya. Di sana diminta sebenarnya kalian membuat suatu prosedur apa ya? Prosedur minta input gitu kan ya. Minta input yang dimana sebenarnya prosedur ini akan terus-menerus dia akan meminta input dari pengguna dan ketika nanti pengguna tidak masukkan apapun dan langsung menekan tombol enter, maka dia akan selesai dan program akan mengeksekusi lebih lanjut untuk menentukan rata-rata dari semua bilangan yang telah dimasukkan. Nah, saya rasa sebagian besar sudah mengerjakannya dengan sangat baik ya, karena juga saya sana minta kontrol bahwa yang bisa dimasukkan hanya integers dan float saja. Tapi ternyata ketika saya cek ada juga yang beberapa yang belum punya ide sama sekali apa yang dilakukan gitu ya sih. Dan juga ada beberapa yang sudah berhasil tapi tidak memperhatikan jenis input yang dimasukkan. Dalam artian ketika pengguna memasukkan integers, program jalan baik, tapi ketika pengguna memasukkan float, program gagal berjalan. Atau bahkan juga ketika pengguna memasukkan bukan float dan integer, program juga berhenti. Salah satu alternatif yang bisa kita lakukan adalah di sini kita buat dulu gitu ya prosedur utamanya itu. Ini adalah contoh dari pemrograman berbasis modular atau fungsi, sehingga semua pekerjaan kecil-kecil itu kita jadikan dia sebagai fungsi atau prosedur, nanti kita tinggal panggil, sehingga kita tidak perlu membuat satu script yang panjang itu. Karena apa? Karena kita akan bisa membuat pembaca akan bingung ini sebenarnya apa aja sih gitu ya yang dilakukan oleh program ini gitu. Agar membuatnya lebih mudah, kita bisa melakukan sebagai berikut. Kita akan membuat prosedur besarnya. Prosedur besar rata-rata ini dia adalah suatu prosedur yang dimana di dalamnya nanti ketika kita lihat lagi ada satu bagian yang berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk meminta input gitu ya. Kemudian seperti ini ya, sudah saya definisikan sini ada yang berfungsi untuk meminta input gitu ya. Nah, ini ada apa namanya? Ada parameternya, nanti akan saya jelaskan. Dan kemudian ada lagi prosedur lain untuk apa? Untuk mengecek angkanya, apakah yang dimasukkan itu adalah sudah integer atau float. Jadi paling enggak di dalam rata ini, dalam prosedur rata ini kita punya dua prosedur atau fungsi yang lebih kecil. Yang pertama dia adalah minta input, yang kedua apa tadi adalah untuk mengecek angka. Nah, di sini kan kita lihat bagaimana ketika kita mendefinisikan fungsi prosedur yang terpisah akan mempermudah bagi diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita spesifik tahu apa saja tugas-tugas yang dibutuhkan atau prosedur apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan kita yang lebih besar, yaitu apa tadi? Ketika fungsi atau prosedur atau bisa kita sebut juga sebagai program ini dijalankan, nantinya pengguna akan bisa memasukkan nilai terus-menerus dan akan berhenti ketika dia masukkan enter, kemudian program akan menghitung berapa rata-ratanya. Ada banyak pendekatan yang kita bisa menggunakan list seperti yang biasa kita lakukan, tapi sekarang kita akan gunakan pendekatan lain. Nah, misalnya gini, kita kalau mau punya rata-rata kan dua komponen atau variabel kuncinya yang akan kita perlukan di sini adalah banyak dan jumlah. Oke. Ini salah satu dalam artian bukan terbaik, bukan efisien, tapi di sini saya memberikan gambaran bagaimana kita memberikan interaksi antara fungsi dan prosedur gitu ya. Nah, di sini ketika banyak diawali tentu banyak dan jumlahnya ini dia awalnya 0 gitu ya. Nah, dari mana kita bisa dapat banyak dan jumlah ini? Nah, nanti di sini kita punya prosedur minta input. Nah, minta input di sini yang akan pada akhirnya memberikan ini akan bekerja terus prosedur minta input ini bekerja pada akhirnya akan ketika selesai dieksekusi prosedur utama kita di sini rata akan dapat banyaknya berapa dan jumlahnya berapa. Nah, setelah itu nanti prosedur kita akan apa di sini? Akan mencetak apa? Rata-ratanya adalah berapa gitu misalnya. Bisa kita tuliskan di sini gitu ya. Bahwa nanti kita harus menampilkan apa semua bilangan yang
dimasukkan pengguna itu tentunya kalian semua udah bisa ya dengan mudah. Nanti kita bisa pakai string atau kita juga bisa pakai list gitu ya. Oke, nah untuk gambaran berikut kita lihat ya, setelah banyak dan jumlah didefinisikan, kita akan meminta bantuan prosedur lain atau di sini fungsi ya untuk melakukan minta input gitu ya. Nah, diminta input ini apa yang dilakukan? Sebagai contoh seperti ini gitu ya. Nah, ini penting gitu ya di bagian ini. Jadi kita inisialisasi suatu variabel boolean, misalnya minta di sini kita katakan di awalnya dia sebagai true gitu ya, dia benar. Nah, ketika minta ini true, artinya apa? Minta input ini akan selalu berjalan, akan minta terus. Nah, di sini ya. Jadi minta sama dengan true. Nah, banyak dari kalian yang saya amati di sini ini tidak dipakai minta ini terus langsung di sini nulisnya while true gitu. Boleh nggak? Ya, ya boleh aja sih gitu ya. Tapi akan lebih jelas terlihat bahwa di sini siapa yang true di sini. Bahwa di sini ada suatu variabel minta yang ketika mintanya bernilai true, nah, minta input ini akan terus berjalan gitu ya. Nah, di sini sebenarnya bisa juga kalian tulis seperti ini. Nggak perlu minta sama dengan true. Nah, kalian tulis seperti ini juga tetap benar. Kenapa? Karena di sini sebenarnya while di sini akan mengakses pernyataan yang muncul setelahnya. Nah, minta sama dengan true itu nilainya akan benar saat kapan? Saat mintanya sendiri sama dengan true. Jadi ketika kita tulis minta saja di sini, ini sebenarnya apa? Sudah cukup gitu ya. Sudah kelihatan artinya saat minta bernilai benar karena dia di sini sudah boolean. Lain halnya ketika di sini yang variabel yang kalian gunakan misalnya dia integers atau float atau string ya harus dispesifikasi tandanya apakah sama dengan tidak sama dengan dan sebagainya gitu ya. Oke, ini boleh dilakukan tapi untuk kejelasan bagi yang belum kita di sini. Oke. Nah, di sini saat variabel mintanya true tentu masuk ke blok while-nya ya. Nah, di sini kita akan minta nilai. Nilai ini apa? Masukkan nilai ke i gitu ya di sini karena nah, gimana tahunya kita punya banyak sih? Nah, makanya tadi kita ambil di sini apa? Minta input kita punya dua parameter gitu ya. Parameter yang pertama ada banyak yang mana ketika dimasukkan di awal tentu banyaknya berapa sini? 0 gitu ya. Dan ketika dieksekusi pertama kali akan masuk pesan apa? Ya, masukkan nilai ke 1 gitu. Nah, berikutnya ketika sudah dimasukkan nilai oleh pengguna atau belum tentu nilai ya. Yang dimasukkan pengguna kan ada 3 kemungkinan. Pertama dia apa? Dia adalah string kosong yang seperti ini. Nah, ketika string kosong terjadi apa? Ya, minta input ini berhenti. Minta input ini berhenti dalam artian apa di sini? Gimana cara memberhentikannya? Ya, karena while ini akan selalu bekerja saat mintanya true, di sini kita buat mintanya di sini bernilai false. Artinya apa? Ketika pengguna masukkan string, langsung kemari, gitu ya. Langsung masuk ke minta sama dengan false, sehingga programnya keluar, gitu ya. Di sini akan apa namanya? Return akan menghasilkan apa? Nah, banyak dan juga jumlah. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya kita melihat bahwa return dari fungsi itu bisa berupa nilai atau apapun, di sini juga saya tegaskan return di sini tidak tunggal ya, dalam artian return dari suatu fungsi atau prosedur tidak hanya harus banyak X, tapi di sini sebagai contoh juga bahwa returnnya di sini bisa dua ya, banyak dan jumlah, sehingga nilainya akan kita kembalikan ke sini setelah minta input selesai diproses gitu ya. Di sini banyaknya akan mendapat nilai banyak yang terakhir dan jumlahnya juga akan mendapatkan jumlah yang terakhir. Ide ini tidak harus selalu kita gunakan, kita juga nanti bisa menggunakan namanya variabel global dan lokal ya, tapi kan kita bahas setelah ini aja nanti. Beberapa udah menggunakan ide itu ya, variabel global ya. Oke. Setelah itu opsi kedua apa? Selain apa di sini? Nah, di sini kalau nilainya apa di sini? Nilainya string kosong, dia langsung selesai programnya. Kemudian yang lain apa misalnya sebelum kita masuk C angka nih? Ya yang ketika yang dimasukkan apa? Yang dimasukkan adalah string tapi bukan integer atau bukan float. Apa yang terjadi? Nah, nanti cukup sampaikan ini aja print bahwa nilai yang Anda masukkan, ini kan kalian udah apa ya ini, apa maksudnya ya, bukan nilai gitu ya. Nah, tapi ketika nanti yang dimasukkan adalah apa namanya, adalah suatu bilangan gitu ya, yang mungkin pengguna masukkan bilangan, nah di sini akan kita ngecek. Nah, kita butuh prosedur berikutnya, cek angka.
Nah, apakah ketika kita cek nilai yang dimasukkan ini benar-benar sesuai dengan keinginan kita? Keinginan kita apa tadi? Ya, di sini dia harus integers atau float gitu kan ya. Nah, ketika benar apa yang terjadi? Nah, banyaknya kita tambahkan 1 karena udah nih, dan jumlahnya gimana? Kita tambahkan sama dengan apa? Nilai float dari nilai. Jadi kita konversi nilai yang masih string tadi menjadi float. Kenapa nggak integers di sini? Ya, karena di sini program kita membolehkan nilai yang dimasukkan adalah float. Contohnya adalah 3,7, yang mana kalau terjemahkan menjadi 3,7. Nah, di sini kelihatan kita perlu suatu prosedur lain di sini yang kita akan sebut sebagai C angka. C angka di sini tentu kalian lihat return-nya, hasilnya apa? Dia adalah boolean yang akan menghasilkan true kalau memang yang dicek itu adalah apa namanya? Integer atau float, dan sebaliknya akan menghasilkan false jika bukan dua-duanya gitu ya. Oke, di sini kita perlu prosedur berikutnya yang fungsi di sini adalah atau kita sebut fungsi aja ya, boleh juga ya karena dia ada input ada outputnya. C angka di sini. Nah, C angka n. Jadi setiap n yang dimasukkan oleh pengguna nanti dia akan dicek oleh fungsi berikut C angka. Nah, caranya gimana? Saya lihat beberapa orang yang melakukan sangat baik gitu ya. Ada beberapa alternatif, dan saya lihat alternatif yang kalian gunakan seperti ini ya. Oke. Dan ini memang sudah banyak juga digunakan oleh para programmer Python untuk memeriksa apakah yang dimasukkan itu adalah digit, integer, atau dia itu float. Nah, di sini bagi yang belum jelas, kita lihat ya. Nah, akan diperiksa setiap angka n yang dimaksud. Nah, akan diperiksa n is digit, gitu. Maksudnya apa? Apakah semuanya terdiri dari digit-digit saja, antara 0 sampai 9. Jika iya, ya yang dimaksud mungkin bisa jadi di situ adalah integers gitu. Jadi dia benar. Nah, atau apa? Nah, harapan saya yang membuat seperti ini semua mengerti ya yang dibuat ini apa gitu ya. Nah, dia akan memeriksa is digit. Nah, ketika yang dimasukkan katakanlah 4,7 gitu kan, maksudnya 4,7 gitu ya. 4,7 dia akan gagal ketika diperiksa apakah dia digit. Nah, tapi kita kan juga tetap ingin memproses ya kalau dimasukkan 4,7. Caranya gimana? Ya, ini salah satu dalam tanda kutip trik ya. Trik di sini adalah mengganti bahwa apa? N tadi gitu ya, sementara jika kita ganti apa? Titik yang di sana gitu ya. Dengan apa di sini? Dengan string kosong gitu ya. Dan satu di sini artinya maksudnya apa ya? Maksudnya ketika titiknya hanya ada satu, dalam artian kayak gini nih. Kalau nanti yang dimasukkan pengguna adalah berapa misalnya 7,9. Nah, ketika perintah ini apa yang dilakukan di sini? Nah, dia akan mengganti titik ini dengan apa? Dengan spasi kosong gitu ya. Maksudnya tidak ada spasi ya, sehingga seolah-olah yang akan diperiksa apa? 79 di sini ya. 79 diperiksa di sini. Apakah dia digit? Tentunya iya. Nah, artinya masuk. Nah, perintah bahwa n.replace di sini tidak mengganti nilai n yang sebenarnya. Dia hanya sementara ini membentuk suatu variabel baru n.replace 79. Kalau kalian periksa n-nya kembali, nanti tetap nilainya adalah 7,9. Nah, bagi yang belum tahu maksud nilai 1 di sini apa? 1 di sini adalah memeriksa itu hanya satu kali. Dalam artian gini ya, bisa jadi nanti pengguna iseng gitu ya, kebanyakan titiknya 7,9. Nah, ini nggak akan lolos. Kenapa? Karena n.replace-nya dia akan menjadi apa di sini? Ya, yang diganti menjadi kosong nih hanya yang pertama, sehingga tetap hasilnya apa nanti 7,9, sehingga dia tidak lolos pemeriksaan dan program tidak bisa dilanjutkan. Nanti dia akan memeriksa dia f di sini bukan nilai gitu ya. Nah, itu sebenarnya yang terjadi. Sehingga angka 1 di sini penting. Kenapa? Karena float di sini memang hanya memiliki satu titik ya harusnya gitu ya. Dan ketika dia nanti integer di sini oke, atau dia float yang ada satu titiknya di antara bilangan sebagai penanda koma dia oke, maka return-nya apa? True. Maksudnya true apa? Ketika cek angka nilai sama dengan true. Nah, sekali lagi, karena yang kita inginkan true, ini kita hapus seperti di atas tadi juga, hasilnya bakal sama ya. Karena apa? Karena dia return dari fungsi atau prosedur ini adalah boolean gitu ya. Oke, dia akan banyak tambah 1, dan jumlahnya yang tadi awalnya 0 akan ditambahkan dengan float dari nilai ini. Dan ketika yang lain, else ini false. Artinya apa? Dia tidak lulus apa? Tidak lulus cek angka ini. Sehingga nanti masuknya kemana? Kalau dia bukan string kosong, dia tidak lolos ini, dan dia akan masuknya ke sini, akan disampaikan apa? F
di print ya, ini F di sini maksudnya di format langsung depan bahwa nilai yang dimasukkan bukan nilai. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini salah satu alternatifnya. Sebenarnya ini saya akan berikan perspektif lain, ini bisa dilakukan tanpa menggunakan list dan juga tanpa perlu menggunakan variabel global ya. Jadi kita gunakan ide-ide yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Nah, kalau kita misalkan sekarang jalankan gitu ya, di sini kita manggil variabelnya gimana ya? Kita panggil aja rata gitu ya. Nah, rata gitu, entah namanya apa. Nah, di sini apa yang kalian lihat? Nah, masukkan nilai ke 1. Kenapa di sini? Ya, di sini kita panggil rata, dia menginisiasi banyaknya berapa, jumlahnya berapa. Nah, terus dia melakukan proses pencarian banyak dan jumlah terakhir berapa, dibantu oleh fungsi apa? Minta input. Nah, minta input di sini dia mengambil apa? Banyak dan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya. Siapa dia? Jadi ketika ini diinisiasi, banyak di sini 0 dan jumlahnya 0. Nah, mintanya true, artinya akan berjalan terus-menerus. Karena true, kita lihat di sini sekarang. Nah, masuk ke sini. Masuk ke block while-nya. Nah, sekarang tergantung nilai yang kita masukkan. Misalnya kita masukkan berapa? 5 gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, artinya kemana dia? Dia akan, apakah dia string kosong? Tidak. Langsung masuk kemana dia? C angka. Nah, apakah 5 ini lulus C angka kita? Ternyata dia is digit, karena is digit gimana dia? Return-nya true, artinya dia akan masuk, banyak yang akan bertambah 1, dan apa? Jumlah kita yang tadinya 0 akan bertambah float dari 5, yang mana nilainya adalah 5. Dan ketika kita masukkan lagi misalnya 6 gitu ya, akan terus berjalan, 8 akan terus berjalan, terus misalnya kita masukkan berapa misalnya? 12,4 katakanlah gitu ya, juga akan berjalan. Kenapa? Sekali lagi, karena dia tetap lolos dari mana dia? N replace ini tadi ya yang kita diskusikan ya. Dan ketika kita berhenti nanti dia akan oke di sini ya. Ini untuk menunjukkan rata-ratanya aja, untuk menunjukkan berapa bilangannya itu dengan mudah sebenarnya kalian bisa tunjukkan di sini adalah 7,85 gitu sebagai rata-rata. Nah, bagaimana kalau kita panggil lagi misalnya rata lagi gitu ya. Ini maksudnya fungsi, jadi kita bisa terus-menerus masukkan nilai ke 1, misalnya dimasukkan W gitu ya. Nah, W bukan nilai, ada pesan seperti itu, terusnya masukkan RT dan sebagainya apa gitu, misalnya iseng-iseng gitu ya. Tetap di sini masukkan nilai ke 1, di sini misalnya kita ambil misalnya 5. Oke, dia mulai sadar itu ya, berarti 5. Terus kita masukkan variabel 6, berapa misalnya 6,4 gitu ya, dan seterusnya, dan rata-ratanya adalah 5,7. Nah, kira-kira itu perjalanannya ya untuk yang pertama ini. Nah, berikutnya selain C angka kayak ini bisa nggak yang lain? Bisa ya, ntar dengan metode lain misalnya akan saya perkenalkan gitu ya. Nah, di sini kita bisa C angkanya di sini menggunakan ide ini. Nah, sama di sini ya. Ini coba misalnya saya ganti yang di atas. Nah, C angkanya di sini gimana? Ini ya lebih bisa dikatakan lebih sederhana ya, tapi kan kita belum pernah diskusikan ini sebelumnya. Bagi yang udah baca lebih lanjut gitu ya, di sini kita ada namanya try dan except gitu ya. Apa yang akan dilakukan definisi C angka ini? C angka ini dia akan mencoba untuk membuat apa namanya itu n yang dimasukkan oleh pengguna ini sebagai apa? Sebagai float. Nah, nggak semuanya loh bisa diubah jadi float. Misalnya kita coba di sini ya, di kanan ya. Ketika kalian mengubah float misalnya 3 menjadi float, dia bisa, tapi terus ketika kalian mengubah berapa misalnya 2,9 menjadi float bisa. Nah, tapi ketika yang dimasukkan adalah string, katakanlah contohnya seperti ini ya, string apa ya misalnya gitu ya, saya gitu misalnya, apa yang akan terjadi? Nah, di sini akan keluar apa? Value error gitu ya. Kenapa? Could not convert string to float. Nggak bisa dia mengkonversi string ke float gitu. Nah, jadi di sini akan apa? Ada value error. Nah, ini dia, kita gunakan ini value error ini sebagai keadaan di mana dia ternyata bukan bilangan bulat integer atau dia float. Nah, jadi kita akan mencoba definisi, kita akan mencoba untuk melakukan apa di sini nih? Mengubah n menjadi float gitu ya. Nah, except kecuali apa? Kecuali muncul value error tadi. Nah, ketika value error kita akan return false. Artinya apa? Artinya n string yang dimasukkan oleh pengguna ini memang string yang tidak bisa dikonversi menjadi integer atau float. Nah, sebaliknya ketika ini berhasil gitu di sini dia akan return-nya menghasilkan true. Artinya apa?
Artinya string yang dimasukkan pengguna ini bisa dikonversi menjadi float, yang mana sebenarnya dia ada dua kemungkinan, dia adalah integer atau dia float. Sehingga C angka kita tadi yang di awal yang sudah digunakan oleh beberapa orang, ataupun C angka ini sama-sama bisa kita gunakan. Gitu ya. Sekarang kita coba gini, kita sembunyikannya dan kita gunakan C angka ya. Oke. C angka di sini saya run gitu ya. Hasilnya kemudian kita panggil rata kita. Oke, masukkan nilai ke 1 misalnya berapa di sini? 1, 2, 3. Terus di sini masukkan T. T bukan nilai ya, dia akan melakukan hal yang sama di sini. Karena dia akan try, dia akan mencoba melakukan sesuatu, dan ketika itu tidak bisa, kita akan apa? Ada value error-nya. Ketika value error terjadi apa? Nah, kita returnkan false. Jadi fungsi C angka kita di sini sebenarnya inputnya dia adalah nanti string dari pengguna gitu ya. Terus outputnya apa? Outputnya adalah boolean, dia true atau false. True kapan? Saat string tersebut bisa dikonversi menjadi float, yang mana sekali lagi ada kemungkinan dia integer atau float, dan dia akan memberikan false untuk keadaan yang lainnya gitu ya. Sehingga 1, 2, 3, kalau kita teruskan dan nilai rata-ratanya adalah 2 gitu. Oke, saya rasa ini jelas ya alternatif ya. Bagi yang sudah menggunakan list, ini perspektif baru gitu ya, bisa menggunakan yang lain. Dan bagi yang belum punya ide sama sekali di pekerjaannya, ini bisa menjadi salah satu gambaran ya gimana kita bisa melakukannya. Dan untuk semuanya, sekali lagi ini bisa contoh nomor 1 ini bisa menjadi baik pemrograman berbasis fungsi dan prosedur. Artinya apa? Sekali lagi ada pekerjaan besar, kita bagi menjadi, ini sebenarnya adalah untuk mencapai tujuan besar ini, kita bisa membagi menjadi beberapa step atau langkah atau beberapa pekerjaan kecil lainnya. Kemudian pekerjaan kecil lainnya itu kita juga definisikan sebagai fungsi atau prosedur. Contohnya di sini apa? Yang minta input, dan di sini untuk apa? Mengecek angkanya apakah dia sudah merupakan integer atau float, sehingga hasilnya nanti memang benar-benar sesuai yang kita inginkan. Oke. Kalau dilihat di sini, ini masih belum ada error handling yang perlu kita tambahkan. Coba sekarang untuk membuat ini program ini menjadi lengkap, kira-kira apa nih yang bisa ditambahkan? Coba pikirkan sejenak. Ya, benar ya. Di sini programnya akan melakukan error saat apa? Saat pengguna tidak memasukkan apapun. Jadi nanti perlu ditambahkan apa yang terjadi kalau misalnya banyak dan jumlahnya 0. Sebagai contoh kayak gini ya. Rata gitu ya, kita ambil lagi. Oke. Masukkan nilai 1, misalnya langsung kosong. Nah, ini error handlingnya apa di sini? Zero division error gitu ya. Oke. Nah, misalnya kalau kayak gini, apa nih yang bisa kita lakukan di sini? Ya, kita bisa lakukan seperti tadi ya. Kita bisa di rata di sini, kita bisa masukkan apa di sini, try gitu ya. Apa yang akan di try? Oke, maaf di sini. Oke. Sini ya, kita cukup di sini mungkin ya. Kita akan try. Apa yang akan di try? Try di sini kita. Oke, maaf ya. Oke, kita akan try ini print gitu ya. Sebenarnya nanti kan masalahnya terjadi di sini karena ada pembagian. Nah, try. Nah, terus di sini kita bisa tulis apa sini? Accept. Nah, accept apa di sini? Nah, ini kan kalau tadi kalian lihat di atas value error, di sini apa nih? Zero division error. Nah, ketika zero division error, misalnya di sini. Nah, apa yang kita lakukan? Akan kita berikan di sini. Kita print aja, bilang ke pengguna. Apa nih? Anda belum memasukkan nilai sama sekali. Nah, misalnya kayak gini. Oke ya. Ini sekalian coba try sama accept gitu ya. Oke. Kemudian kita jalankan. Sekarang kita lakukan lagi, kita panggil rata. Sekarang nggak masukkan apapun atau masukkan nilai hour gitu ya. Nah, di sini apa nih? Anda belum memasukkan nilai sama sekali gitu ya. Di sini kan jadi nggak ada keluar lagi di zero division error, atau lebih jelas di sini. Silakan atau apa ya? Oke. Rata-rata tidak dapat dihitung misalnya ya, karena Anda
belum memasukkan nilai sama sekali. Dan ya, kita coba ya, kita simpan dulu ya. Nah, di sini kita masukkan rata. Nah, dan sekarang kalau nggak masukkan apa-apa, nah ini langsung enter, rata-rata tidak dapat dihitung. Kurang kaya, maaf ya, tidak dapat dihitung karena Anda belum masukkan nilai sama sekali. Oke, itu untuk yang nomor 1 gitu ya. Kalau yang nomor 2 apa ya, kesalahannya sih minor ya. Nomor 2 kesalahannya itu cuma ketika di output kan diminta banyak ini ya, banyak ubin minimum yang dibutuhkan. Nah, banyak ubin di sini tentu integer dong. Misalnya banyak ubinnya 18 atau 16 itu. Secara umum semua dan akan baik, tapi ada beberapa yang ya tidak sedikit juga sih yang memberikan jawaban ubinnya yang dibutuhkan berapa? 18,0. Nah, kan nggak masuk akal. Pastikan memang nanti return dari fungsi pengubinan kalian dinyatakan dalam integer. Dan untuk yang nomor 3 yang dia ya, kesalahan umumnya di sini sebenarnya hanya di pemahaman tentang tahun kabisat gitu. Nah, dulu mungkin waktu SD atau apa dia bilang tahun kabisat itu adalah tahun yang habis dibagi 4. Kalau tahunnya habis dibagi 4, maka bulan Februarinya sama dengan 29 hari. Nah, itu enggak seperti itu cara kerjanya yang benar ya. Itu kan cuma rule of thumb atau aturan singkat aja, dimana kalian berpikirnya gampang gitu. Atau dulu mungkin guru-guru kita juga berpikir bahwa ya kan kita nggak bakalan hidup lebih dari 100 tahun nih, katakanlah kalian mungkin tahun 2000-an udah nggak ketemu apa namanya itu ya, nggak, ya asumsi saya ya semua berjalan kan nggak ada yang hidup sampai tahun 2100 gitu ya. Jadi ya nanti gurunya bilang udah gitu aja, kalau dia habis dibagi 4 dia kabisat, padahal nggak seperti itu cara kerjanya. Gimana? Nah, silakan kalian cermati informasi tentang tahun kabisat sehingga nanti akan jelas. Ada beberapa orang yang menggunakan kriteria tahun kabisat adalah tahun habis dibagi 4 mengakibatkan program tidak berfungsi dengan baik. Oke, saya rasa itu ya untuk review tugasnya. Silakan nanti lanjutkan dengan aktivitas berikutnya ya. Terima kasih.